Shalom warga kerajaan. Saya percaya bahwa kita semua tetap dalam pemeliharaan Yesus Kristus Tuhan. Nah, seringkali kita mendengar istilah new normal. Ya, hari-hari ini di tengah pandemi COVID ini kita dengar istilah new normal. Tapi apakah memang kita harus new normal atau back to normal life? Pengkhotbah 3 ayat 15 berkata, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Allah mencari yang sudah lalu. Alkisah ada seorang miliarder dari kota Suzhou, Cina, menderita sakit mata akut. Lalu kemudian dia berobat ke dokter-dokter terkenal baik di dunia barat, medis barat dan lain-lain, tapi tidak kunjung sembuh. Lalu kemudian dia beralih ke metode pengobatan timur. Miliarder ini pergi mengunjungi seorang tabib yang sangat terkenal di dekat kotanya, dan kemudian tabib ini memeriksanya dan berkata bahwa hentikan segala bentuk pengobatan dunia barat dan jalani terapi fokus warna hijau. Jadi selama perawatan, miliarder ini tidak boleh melihat warna lain selain warna hijau. Nah, setelah kembalinya dari tabib itu, miliarder ini menyuruh semua orang kerjanya untuk mengubah cat rumahnya, warna rumahnya, semuanya dibuat hijau. Tidak ada satupun warna di rumah itu selain warna hijau, termasuk perabotannya, semua aksesorisnya, ada keramik yang sangat indah, semuanya harus dicat warna hijau. Dan ya, lambat laun kemudian si miliarder ini pulih kembali penglihatannya. Dan suatu kali tabib ini lagi jalan-jalan dan kemudian pergi mengunjungi rumah si miliarder ini, dan ketika dia masuk, tiba-tiba orang kerja dari miliarder ini menyiram tabib ini dengan tinta warna hijau. Lalu kemudian si tabib ini ya kaget, tapi sudah terlanjur, dan kemudian dia bertemu dengan miliarder, dan miliarder ini bercerita bahwa saya sudah sembuh karena pengobatan dari tabib. Tapi kemudian tabib ini tertawa terbahak-bahak, dan apa yang dikatakan oleh tabib ini, mengapa semua harus dicat warna hijau? Coba lihat itu pot keramik antik yang bagus, sudah tidak bagus lagi karena sudah berwarna hijau semuanya. Nah, langit pun masih berwarna biru. Apakah kalian sanggup untuk mengubah warna langit menjadi hijau? Seharusnya, kata tabib ini, solusinya sangat sederhana, yaitu dengan memakai kacamata hijau yang harganya cuma beberapa yuan saja, dan semuanya akan menjadi hijau. Warga kerajaan, kita tidak bisa mengubah keadaan yang sedang berlangsung. Kita tidak bisa mengubah semua hal yang sedang terjadi di dunia ini dengan selera kita. Walaupun kita sudah mencobanya, tapi kita tidak akan mampu. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah keadaan, situasi. Kita tidak bisa mengubah cara berpikir orang. Tapi yang harus kita ubah adalah cara berpikir kita, cara pandang kita dalam memandang sesuatu, dan kemudian kita melakukan adaptasi di situ. Sebab manusia punya kemampuan beradaptasi tinggi. Di bagian lain, kehidupan kita ini sudah tidak normal lagi sebenarnya. Kehidupan manusia itu sudah diambang batas hiperrealita. Coba lihat, ya, kalau kita ke mall, kita masuk ke satu coffee shop di situ, yang kemudian kita pesan kopi di situ. Berapa harga kopi yang kita pesan? Ya, kemungkinan Rp40.000 satu gelas kopi. Tetapi apakah kita mengetahui berapa harga dasar kopi itu kalau kita minum di rumah? Mungkin sekitar 3.000, 4.000 saja per gelas. Sisanya itu yang kurang lebih 33.000, itulah yang disebut dengan hiperrealita. Lebih, ya. Istilah hiperrealita ini diperkenalkan oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Jean Baudrillard. Nah, hiperrealita adalah sebuah kondisi mental yang menganggap sesuatu itu nyata
dan kita butuhkan melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. Jadi lihatlah sekarang kehidupan ini, kita kembali kepada hal-hal yang normal, lebih banyak di rumah, makan masakan rumah, ngopi di rumah, menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Terlihat kehidupan menjadi lebih sederhana. Nah, dari dua kisah tadi, saat ini kita diperhadapkan dengan new normal atau kenormalan baru yang mengungkapkan bahwa kehidupan manusia saat ini sudah berada pada tahap hiperrealita. Ada kafe, mall, tempat hiburan, tempat wisata, dan public area, ya, kemudian semuanya menjadi sepi, ya. Nah, hal ini juga dialami oleh dunia Kristen itu sendiri. Gereja, baik besar maupun kecil pun kosong, tertutup. Orang tidak bisa pergi beribadah selama pandemi ini. Kenapa? Karena dunia kekristenan pun telah mengalami hiperrealita. Saya tidak mendeskripsikan gereja-gereja besar. Memang gereja harus besar untuk menyatakan kuasa Tuhan, dan gereja juga harus sesuai dengan zaman ini, dengan mungkin ada kapasitasnya besar, mewah, dan mempunyai kapasitas yang ribuan orang. Tapi sebelum pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia, gereja berlomba-lomba, bersaing, berjor-joran pasang iklan, membuat program-program marketing yang luar biasa, yang semuanya itu untuk membangun gereja yang besar dan mewah. Tetapi gereja telah melupakan esensi yang sebenarnya, karena gereja itu harus menekan kembali tombol reset untuk membuang segala hiperrealita dan kenormalan yang tidak normal. Gereja harus kembali kepada panggilan awal, bukan hanya untuk mengumpulkan orang banyak, tetapi juga harus mempersiapkan umat dan mengutus mereka untuk pergi. Sebelum saya lanjutkan, mari kita memuji bersama Dean dan Aaron. Mereka adalah anak-anak muda yang punya potensi yang luar biasa yang sekarang melayani di Surabaya. Mari bersama kita memuji Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaan sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Warga kerajaan, kita diberkati dengan pujian yang luar biasa dari Dean dan Aaron. Nah,
Jadi gereja harus kembali kepada esensi yang semula. Apa yang dikerjakan oleh gereja mula-mula adalah, mari kita lihat bersama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh gereja mula-mula, yaitu yang pertama, mereka berkumpul di bait Allah untuk selebrasi. Mereka merayakan Yesus Kristus di situ. Dan kemudian mereka berkumpul di rumah-rumah secara bergilir untuk apa? Memecahkan roti, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan berdoa memuji Allah. Apa yang terjadi ketika di saat gereja mula-mula melakukan kedua hal ini? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi bukan memindahkan dan menyedot jemaat dari gereja lain untuk membesarkan gereja, tapi gereja mula-mula mereka melakukan kedua hal ini, dan banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kemudian mereka mengalami kasih Kristus dan mereka kemudian percaya kepada Yesus. Jadi tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, sejak peristiwa Pentakosta atau hari yang ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan, itulah awal dari pergerakan gereja. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahkan dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 15, Allah mencari yang telah lalu. Jadi gereja harus kembali kepada panggilan yang semula. Nah, pandemi COVID ini telah membalikkan keadaan gereja kepada kenormalan yang seharusnya kembali kemana? Kembali ke rumah-rumah, membangun kekuatan. Ingat, ada suatu istilah yang berkata, small is big. Persekutuan kecil di rumah-rumah menyimpan kedahsyatan untuk menarik jiwa datang kepada Tuhan. Karena itu, mari kita kembali kepada kenormalan baru. Kenormalan yang seharusnya. Bangun kembali persekutuan-persekutuan kecil di rumah-rumah. Perkuat pemuridan melalui persekutuan kecil di rumah-rumah. Gereja boleh besar, tapi juga harus ada sisi di mana kita harus membangun kembali persekutuan-persekutuan kecil di rumah-rumah, sehingga terjadi kegenapan seperti maksud abadi Allah dalam Kejadian 1. Penuhilah bumi, nyalakan terang Kristus di rumah-rumah, dan penuhilah bumi dengan terang Kristus sampai kerajaan Allah memerintah di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.